Ya dan sana itu tadi yang lah disampaikan juga balik dari Bayu terkait dari sepak terjang. Apa saja yang lah beliau ko lakukan semasa hidupnya akan serupa itu. Saya juga baru tadi perbahasan gitu yo. Ndak lo bisa gitu sampai gitu ya, payah saking banyaknya gitu. Bukan dan ndak ada kalau dek saking banyaknya payah ngebuian gitu. Yang selanjutnya nak bay terkait tadi itu bay arahannya kepada kisah-kisah beliau gitu ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah beliau karena yo alon nado kita bahas kisah yang ibarat itu yang menjurus lah itu bay yang bisa kita ambil mana ya pesan dari beliau kok mungkin seperti itu ditaruh aja ke Bayu nih bay. Jadi awak ulang seketik dan sana Buya Hamka kok seluruh peran beliau itu adalah peran yang luar biasa. Ketika beliau sebagai anak, kok kisah beliau jo nama anak beliau itu Bapak Irfan Hamka yang menulis buku tentang ayah. Ayahku Irfan Hamka menulis tentang dulu Buya Hamka ke anak-anaknya gitu kan selama beliau memerankan diri sebagai seorang ayah. Jadi pernah sekali anak Buya Hamka kok Irfan Hamka kok nyo de asik membaca buku tu sehingga inyo kok agak apa ya ingin nyo terlewat deknya sholat isya. Dia saking senangnya membaca buku. Iya. Zaman dulu kalau kini wak meninggalkan sholat kan dek main. Dek main main HP kok mana lah kan. Kalau Pak Irfan Hamka yang anak Buya Hamka beliau waktu beliau lah tinggal di Jakarta beliau membaca buku kemudian masuklah Buya Hamka ke dalam kamar beliau. Tok dibuka. Dulu kan kalau anak-anak pasti bahasa Minang. Iya. Allah sholat gitu. Gaguk-gaguk beliau anak beliau antara ka mengeci Allah. Nyu sebenarnya kan belum sholat tapi nyu ngicu kan. Alan ya sih. Alan gitu antara Allah jo alun kan. Jadi kan takut ya. Iya. Gaguk kan. Buya Hamka ndak berang. Buya Hamka langsung menyuruhnya sholat. Kini yang sholat lah. Tahu kalau anaknya kalau sholat kan. Kini yang sholat. Setelah sholat, Buya Hamka dipanggil anaknya tadi kan. Angurin kaki ayah entah lu cik. Nyo Irfan waktu itu umurnya lah SMA. Kadang juga kan. Jadi Buya Hamka ngecek medeko Kak Irfan. Kalau bahasa awaknya mungkin lain yo mendengar nasihat ayah. Iya. Nasihat ayah cik. Nasihatku dah untuk ang doh cik. Tapi untuk orang dan panduto gitu ya. Itu kecil Buya Hamka kan. Kalau bahasa Minangnya itu kan, tapi kalau kisahnya bahasa Indonesia ditulis. Iya. Jadi kecil Buya Hamka orang tuh boleh baduto kiranya. Orang tuh boleh baduto, tapi ada syaratnya gitu. Yang pertama, syarat orang panduto harus berani. Enggak boleh gaguk bentuk tadi itu dah kecilnya kan. Nanti tanya sholat saya baru antara Allah jualun saya tak tahu jawabnya kan gitu. Jadi kalau memang ingin baduto berani baduto kok. Iu berani nak do gaguknya do gitu. Kalau kan memang ketahuan Itu ada rusuh-rusuh awak. Rusuh kan. Jadi pesan memang kalau awak ni baduto lah tapi harus berani. Berani ya. Kok Allah alun kan. Allah ni kok kamalu pakai kan. Iya. Nah itu kalau Buya Hamka itu yang pertama. Yang kedua syarat orang baduto nyo harus punya banyak bahan. Kecilnya Buya Hamka kan. Karena mediko contoh ada anak laki-laki yang sedang sholat Jumat. Nyo ndak sholat Jumat misalnya kan. Ditanya dia apa? Di mana sholat tadi? Di Masjid Agung ya. Di lantai berapa sholat tadi? Di lantai 2 atau bara kan. Di lantai 3 ya. Karena Masjid Agung kok 2 lantainya kan gitu kan. Di lantai 3 sholat jatuh sholat tadi. Iya. Di lantai 2 ya. Daki siang sholat tadi. Jadi intinya kalau orang baduto memang harus punya banyak bahan. Soalnya kan memang prinsipnya mau itu ketika awak baduto, awak harus bisa menutupi bohong awakku dengan bohong yang lain. Kamu itu artinya sekali baduto kan. Enggak berkilah nama itu, Bay. Iya, kalau bisa awak lakukan. Sebenarnya kan ikut bahasa Buya Hamka mau itulah kalau sastrawan boleh awak baduto tapi punya syarat sebenarnya kan dengan syarat itu
karena mak tahu kalau bedutu kau nak boleh. Itu sebenarnya. Sampai ke situ. Mulai itu nah. Makna tersirek ya. Makna tersirek. Jadi kemudian itulah tadi kisah yang disampaikan antara anak Buya Hamka dek meninggalkan sholat tadi itu dinasihatilah dek Buya Hamka anaknya tadi. Boleh hang begitu piko syaratnya tapi kan tidak mungkin dilakukan mak caranya kan anaknya ndak merasa diberangan, ndak merasa diintimidasi. Tapi membuat berpikir tapi berpikir kan bisa ndak yo punya banyak bahan kan tidak mungkin. Itulah kalau sastrawan yang menasehati, ulama yang menasehati, dai yang menasehati, berbeda cara. Berbeda cara Buya Hamka. Tapi Buya Hamka kok pernah lo berang yo semana-mana berang babayu bana berang beliau. Jadi dulu mendeko kisah. Beliau kan dulu orang awak kok kalau kapai naik haji kan naik kapal kok. Iya. Ndak naik pesawat. Naik kapal tuh mungkin perjalanan ke situ mungkin berapa hari kan, di situ mungkin 40 hari atau lebih balik lo kasih balik. Jadi menghabiskan waktu nan lama bana di kapal. Jadi orang tuh tahu sih ya Buya Hamka di kapal. Orang setiap pagi kalau ndak salah entah setelah subuh entah setelah maghrib beliau kok masih kajian di kapal, di musola kapal atau di masjid tuh. Iya. Jadi adalah penjago kapal go ABK go, nak buah kapal go. Nyotagahan jemaah Buya Hamka ku untuk mendengarkan kajian Buya Hamka. Pokoknya bukan mendengarkan tuh bukan mendangan tuh nan ditagahan, tapi memang pengajian tuh benar ndak boleh. Pokoknya kecilnya kalau ndak diizinkan dek orang di kapal membuat modiko ndak boleh hari. Buya Hamka. Buya Hamka tuh berangnya memang luar biasa loh ketika. Betul lah itu memang kalimatnya pun ndak ditukar dek Pak Irfan Hamka dalam kisahnya tuh. Beliau kecian ayah ang kurang aja, apa ang kurang aja, datu ang kurang aja, nenek mama ang kurang aja, pokoknya iya. Mana beliau? Bayangkanlah seorang ulama bisa ngecek mode itu gitu Itu kan ada tahan benar tidak. Itu bisa awak lihat berangnya Buya Hamka ko karnoa gitu. Coba bedakan antara beliau menasihati anaknya tadi sama berang ketika beliau dilarang membuat kajian. Dakwahnya kan bisa awak bedakan kan. Jadi beliau tuh memang tidak bisa kalau dalam bahasa buku ayah yang dibuat oleh Bapak Irfan Hamka itu bahwa Buya Hamka kok tidak bisa diajak kompromi kalau masalah akidah gitu. Sama kayak beliau meletakkan jabatan MUI ketika daripada mengucapkan selamat Natal itu tadi mau dituana Buya Hamka. Jadi sebenarnya banyak banget kalau kisah Buya Hamka kok banyak banget ketika beliau pai naik haji sama istri dan anak beliau sampai di situ tuh beliau selesai ibadah haji beliau magi kuliah di banyak universitas. Tanya tentang kepemimpinan beliau kepemimpinan zaman Soekarno dulu kan. Kepemimpinan di Indonesia gini kondisi di Indonesia gini gitu. Jadi banyak banget kisahnya Buya Hamka. Nah kemudian namanya kalau bahasa orang karya Buya Hamka kan banyak kok. Sastrawan, beliau sebagai jurnalistik beliau sebagai dai juga banyak lah pokoknya karya-karya beliau, novel beliau tuh banyak. Yang bisa dikecian banyak sih orang menilai terserah, tapi masterpiece-nya Buya Hamka, karya terhebat Buya Hamka kalau menurut awak itu adalah tafsir Al-Azhar yang beliau buat ketika beliau di penjara. Mungkin di sana pun masih terkena kisahnya. Jadi beliau tuh dulu kalau tidak salah mau diko kisahnya. Dulu kan Soekarno dan Muhammad Hatta pasangannya. Muhammad Hatta aku mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Nah kemudian beliau buat lah tulisan di majalah yang judulnya tuh Demokrasi Kita. Nah gara-gara iku lah beliau kalau tidak salah memang dipenjara beliau di zaman Soekarno. Tapi hebatnya Buya Hamka, aku bukti bahwa Buya Hamka memang waktu yang Allah agian ke Buya Hamka adalah berkah. Di dalam penjara tabuik tafsir Al-Azhar. Banyaklah tafsir. Awak membuat skripsi sih agak senayan kami yang tapi kok beliau di dalam penjara bisa beliau menghasilkan sebuah karya besar.
Kini tafsir Al-Azhar tuh bisa wak akses, bisa wak baca di mana kan. Itulah saking hebatnya Buya Hamka di dalam penjara, beliau bisa membuat karya sehebat itu. Itulah Buya Hamka. Ibaratnya terkurang ya, tapi pikirannya terbuka. Iya, Tidak terkurang terkurang beliau kan. kan. Jiwa terkurang. Iya. Dan cik lagi Bapak Soekarno ya, awak bukan membeberkan apa tentang beliau enggak, tapi Iya. ketika Soekarno jatuh sakit, beliau kan menulis surat. Kalau seandainya inyo dipanggil oleh Allah, beliau minta yang menyolatkan beliau ke Buya Hamka. Itu beliau minta bukti apa ya? Bukti bahwa beliau ku adalah orang yang merasa memang bersalah. Beliau apa namanya tuh? Beliau minta Buya Hamka ku yang menyolatkan beliau. Ya itu saketek baru kisah dari Buya Hamka ko, dan mungkin aduh juga bay. Iya, biarlah ditambah lalu bay. Jadi kalau dituang ado, iya mau itu tadi lah Buya Hamka ko. Dan sudah ada ya. Iya, luar biasa, sosok luar biasa. Iya. Tapi kok kalau menurutmu nak, awak mungkin yang suka membaca kisah Buya Hamka, mendengar ceramah Buya Hamka, masih ada tuh di YouTube ceramah Buya Hamka tak? Tapi suara Masih bisa diakses. Oh iya, suara saja. Kisah beliau yang menarik, itu memang beliau kok awak bertanya-tanya hati Buya Hamka kok dari tak buat suara kok. Jadi kisahnya mereka dulu ada tokoh nasional Pramudia. Jadi beliau kok seringlah menyerang Buya Hamka, gitu. Menyerang dalam artian kok acok maino Buya Hamka, menyambut Buya Hamka kok indak pro KNKRI, indak pro ke Indonesia dah begitu. Pokoknya banyaklah fitnah-fitnah yang disampaikan kepada Buya Hamka kok kan. Dan hinaan yang disampaikan kepada Buya Hamka kok ndak langsung mau awak mau tahu, dibuat di media. Dibuatnya di zaman itu mungkin di media cetak, di majalah, dibuatnya bah kira-kira kalau awak digituan gitu, awak kini jangan orang menghina awak dalam media lain, saya cari orang kau ya tanya kan, rasa kan ditanya dia banyak orang jawab sama Buya Hamka. Nah jadi ndak sekali dua kali doh yang menghina Buya Hamka aku menghina Buya Hamka artinya acok. Aduh sih tadi itu disabinya namanya ulama pasti aduh sih salah ada orang kan. Tapi pernah pada suatu hari anak gadis dari yang menghina Buya Hamka kalau nggak salah, anak gadis sama calon minantunya entahlah jadi minantunya kok jadi ingin mengenal Islam, ingin mengenal Islam lebih jauh. Apa kecil ayahnya yang lah menghina Kau yang menghina tadi kok. Kalau Nio tahu juga agama Islam, Nio belajar tentang agama, Nio damai duit, baik kepada Buya Hamka. Padahal Buya Hamka gua lah banyak dihinanya kan. Kira-kira kalau awak mau di apa ya awak lakukan? Acanya Pak Abel lah aja lagi jawab. Kan entah kok. Buat balian kan nak ya. Yo dilapen yo sampean gitu. Buya Hamka ko, Buya Hamka ko diterima dan dia aja mungkin banyak orang yang bertanya-tanya masa itu. Tapi itulah namanya ya. Makanya awak bertanya-tanya tuh hati Buya Hamka tuh terbuat dari gitu. Kok seluar biasa itu bana beliau bisa memaafkan. Jadi iya. Awak mencari Buya Hamka ku kalau beliau diserang secara pribadi yang dihina tuh beliau kayaknya beliau ndak ada masalah dengan itu. Tapi ketika yang diserang tuh kayak misalnya mungkin akidah yang disabut-sabut, mungkin Rasulullah yang dihina, sunnah yang dihina, baru beliau berontak tentunya nak. Itulah kalau Buya Hamka pribadi. Kalau pribadi diserang tentunya biasa sih beliaunya gitu. Kemudian ada kisah cik lain yang mungkin itu tadi kayak beliau diminta untuk jadi imam untuk Soekarno ketika beliau meninggal dunia kan. Nah aku dulu di ceramah Ustadz Abdul Somad saya lihat kan, Ustadz Abdul Somad kan ulama awak gini. Iya.
ketika membaca kisah tuh kecil Ustaz Somad kan, beliau penasaran deh, namun hendak ya Buya Hamka dalam hati kita, beliau ngecian kok dapet jangan, namun jangan. Baca tu ya. Berang Buya Hamka baca tu aja. Iya. Pas dibuka, nama Buya Hamka aku menyolatkan Maya Soekarno kok kecilnya kan. Berang Buya Ustaz Somad kode Kali aku kapan nama ya? kecilnya kan. Iya. Jadi apa ya? Begitu luasnya pintu maaf hati seorang Buya Hamka. Luar biasa nah. Jadi itulah saking banyaknya kisah Buya Hamka aku nggak bisa dipaparkan sih do. Dan kalau menurut awak yang memaparkan kisahnya Buya Hamka aku harus pakar. Kalau awak aku bisa mengambil pelajaran kira-kira yang ringan-ringan apa yang bisa amalkan kan. Tapi kalau kisah sebenarnya itu soalnya banyak lah pesan model yang disampaikan tadi, banyak pesan tasirek dari Buya Hamka. Banyak banget. Beliau sebagai seluruh peran-peran beliau ulama, dai, mualif, pengarang, sastrawan, politikus, guru besar, pokoknya luar biasa lah. Jadi yang bisa membahas beliau dibahas sampai kulitnya sampai apanya tadi itu sampai nampak isinya tuh mungkin dia seorang pakar. Jadi mungkin itu saja. Iya. Lah berarti yo kalau pembahasan lah kita cukup lah di sana. Jadi yo lah banyak mana dan kita dapetan. Yo jujur mana dari ambo pribadi yang mendengar langsung dari Bayu sampai kemari soalnya. Ambil itu loh. Yang mana mendapatkan ilmu mana gitu. Ayo kami tadi minta maaf je lah kita baik yo bukan sok-sok pandai lo. Buka-buka kaji tentang Buya Hamka tapi dan namanya kita nak mudo gitu kan, nak mudo Minang ya seperti juga kita tahu paling tidak ateh saja hendak ke menyelam benar ke bawah gitu. Mungkin terakhir sebelum kita tutup ya Bay, kok ada pesan gay dari Buya Hamka untuk kita nak mudo mungkin atau dari Bayu bagai sambil kita tutup acara gitu ke Bay. Jadi mulai itulah dan sana mungkin pertama ambo minta maaf banyak mungkin kata-kata ambo yang tidak pada tampilnya membahas Buya Hamka harusnya tak mau itu disabuin do, harusnya mungkin banyak adab-adab ambo kan tentang menyampaikan kisah Buya Hamka ambo minta maaf. Dan cilai untuk di sana sadonyo sesungguhnya di ranah Minang awak ada kekurangan tokoh yang bisa jadikan role model dalam kehidupan awak kayak Buya Hamka aku sih lah cukup benar dia atau apalagi beko sabui tokoh-tokoh yang lain yang sampai beliau digelari sebagai pahlawan nasional kan banyak banget. Kawan-kawan bisa kalau membaca tentang Buya Hamka kini lah banyak 5 pun bisa dicari kan, silahkan buku-buku beliau, karya-karya beliau, karya tulis beliau, tafsir beliau bahkan itu bisa awak temui. Kini zaman lah canggih insyaallah jadi mudah. Lah mudah lah mencari. Jadi kalau apa namanya? Kalau nasihat Buya Hamka yang paling terkena benar dia membuat pribadi kan. Kalau kawan-kawan terserah lah, because setelah membaca kisah Buya Hamka pasti punya lo zurang. Tapi kalau di pribadi ambo kok beliau pernah menyampaikan modeko. Sesungguhnya awak kini ko hanya mengulang-ulang yang dulu pernah fulan lakukan dan dulu pernah fulan katakan. Jadi makasihnya kok menurut ambo nak tahu mungkin banyak mana pesan tersirat dari pesan tu kan. Iya. Artinya yang terjadi kini yang kata jadi besok itu pernah terjadi di zaman dahulu. Artinya awak mengulang-ulang dan dulu senyo kita. Dan awak bisa mencontoh sia orang dulu paling sukses itu mungkin makasih beliau. Sia dulu tuh orang yang sukses, orang paling sukses indah ada sesukses Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dah. Nah, jadi rasanya pesannya itu menurut hemat ambo ya. Mungkin kalau pakar tentu lebih banyak. Mungkin ada jadi mungkin itu sih. Jadi pesan. Ya, sampai ya Bayu. Sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lah kita bahas lah tuh namanya di sana Sulat Bintang Project terkait dari Buya Hamka. Yo sekali lagi ya perminta maaf juga lah dari kami. Bukan sosok pandai tapi yo untuk kita juga lah ibaratnya untuk kami juga sebenarnya untuk kita juga dan sembari juga mengingatkan juga ke kita balik banyak benar tokoh-tokoh Minang yang sepatutnya kita kaji-kaji lah lambek-lambek gitu kan untuk memahami juga ya bahas sih
tokoh-tokoh kita dulu tuh, dan apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita kah, mempersiapkan juga hari tua wak. Itulah bahasanya Bayu. Yo si cerek tapi banda yo koraba tolong tagaan. Kami ketek dalam raja itu. Kok salah ya tolong benar ditunjuk aja. Ya sekian dari kami di sana Sula Menang Project. Terima kasih banyak dalam menonton dari awal sampai akhir. Dari Bayu ada dari Bayu. Lupa nutik lah dari Bayu ah. Bayu salah nutik ya cukup. Ya lah cukup di sana Kami tutik sih. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.